Dan kini kita ke informasi terpopuler situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Yang pertama adalah kelompok Houthi Yaman merilis sebuah video yang menunjukkan serangan ke kapal-kapal barat tanggal 12 Juni di Laut Merah. Kapal tersebut adalah MV Tutor yang merupakan kapal pembawa batu bara. Nama kapal sendiri diyakini dari desain yang bentuk antena serta dek kapal yang sesuai dengan gambar file di mana pencocokan arsip juga telah dilakukan. Menurut sumber termasuk perusahaan keamanan maritim dan operasi perdagangan maritim Inggris atau UKMTO. Tutor diserang dengan rudal dan kapal yang dikendalikan dari jarak jauh berisi bahan peledak. Ini kemudian membuat kapal kemasukan air dan tenggelam. Adapun kru kapal Filipina yang berada di kapal MV Tutor berhasil diselamatkan. Mereka disebut sudah kembali ke Filipina hingga dari minggu kemarin. Tapi meski begitu, salah satu awak kapal asal Filipina dipastikan hilang. MV Tutor sendiri kini telah tenggelam sehingga mempersulit kemungkinan operasi pencarian orang Filipina yang hilang. Ya, kita ke informasi yang berikutnya. Ini kalangan pengusaha dan juga ekonom meminta pemerintah maupun otoritas moneter segera menyelamatkan nilai tukar uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Rupiah terus melemah hingga tertekan di level atas 16.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan terkini, rupiah sempat menyentuh titik terlemahnya yakni di level 16.475. Kondisi terparah sejak pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal 2020 atau sekitar 4 tahun silam. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti menekankan, pemerintah dan Bank Indonesia harus memastikan kurs rupiah jangan sampai tembus ke level psikologis 16.500. Sebab bila itu terjadi, dirinya khawatir rupiah akan terus mengakumulasi sentimen negatif pelaku pasar keuangan, sehingga sulit dijinakan dan merosot sampai 17.000 per dolar Amerika Serikat. Adapun Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Arsyad Rashid mengatakan, terus melemahnya nilai tukar rupiah ini memang akan mengganggu iklim industri di tanah air. Misalnya menyebabkan gangguan rantai pasok karena biaya operasional perusahaan, seperti bahan baku, logistik hingga transportasi menjadi tinggi. Penampakan berbeda berlangsung dalam konferensi pers anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Biasanya hanya dilakukan oleh Kementerian Keuangan, kini menghadirkan pihak lain. Pihak yang dimaksud adalah anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Thomas Jiwandono. Menurut Sri Mulyani, kehadiran Thomas sekaligus untuk menunjukkan adanya orkestrasi dalam rangka memberikan kejelasan dari proses transisi, terutama kebijakan ekonomi dan APBN serta penyusunan RAPBN 2025 yang saat ini menjadi pusat perhatian dari banyak sekali pihak yang harus dijaga oleh pemerintah. Dalam kesepakatan tersebut, Thomas Jiwandono membantah pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto kelak akan meningkatkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Thomas menyatakan Prabowo berkomitmen mengikuti target asumsi makro yang akan ditetapkan pemerintahan saat ini bersama juga dengan DPR. Thomas mengatakan pihaknya juga menerima anggaran program makan bergizi gratis 71 triliun rupiah. Ia menjelaskan pemerintahan Prabowo ingin agar program tersebut bisa terlaksana 100% secepatnya, namun dengan tetap menjalankan belanja anggaran yang berkualitas. Kita informasi yang terakhir, sebagai bagian dari peta jalan Lembaga Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau LPPBBTI, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan aturan baru bagi penagih utang atau debt collector. Mereka diperkenankan menagih di luar tempat seperti rumah pada waktu yang diatur, tetapi dengan persetujuan konsumen terlebih dahulu. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya atau PVML OJK, Agusman mengatakan setiap penyelenggara wajib menjelaskan terkait prosedur pengembalian dana kepada debitur atau nasabahnya. Selain itu juga terdapat ketentuan dan etika dalam proses penagihan. Penyelenggara P2P lending dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya, termasuk unsur SARA dalam proses penagihan. Penagihan dapat dilakukan ke rumah tetapi maksimal pukul 8 malam waktu setempat. Terakhir, Agusman juga menegaskan para penyelenggara wajib bertanggung jawab terhadap semua proses penagihan.
Artinya debt collector atau jasa penagih yang memiliki kontrak dengan pihak penyelenggara berada di bawah tanggung jawab penyelenggara. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan tidak akan melindungi konsumen nakal yang beritikat buruk dalam pembayaran kreditnya.